Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Hal pertama yang ingin gue bahas di video kali ini bukan berita guys, tapi request dari subscriber gue bernama Alda Teme. Dia nge-request lewat link Saweria atau barcode ini. Nge-scan ini sambil nge-give sambil request bahasan ke gue. Alda bilang, "Bang tolong bahas soal Treasure atau member Treasure yang bikin TikTok challenge bareng sama Ayu Ting Ting dan juga Aida yang bikin koreo darararari." Oke, di sini gua mau bahas sedikit seperti yang kalian semua ketahui bahwa ya kemarin kita dikejutkan tiba-tiba member Treasure itu mengupload video mereka bikin TikTok challenge gitu sama Ayu Ting Ting. Ada dua tuh kalau gua nggak salah sama Ayu Ting Ting. Yang pertama itu Ayu Ting Ting sama Jihoon dan juga Jaehyuk. Yang kedua itu Ayu Ting Ting sama Choi Hyun Suk. Terus juga si Aida bikin sama Junkyu dan juga Doyoung gitu. Nah mungkin yang ditanyain sama Alda ini maksudnya adalah jarang-jarang artis YG seperti ini, jarang-jarang promosinya seperti ini gitu kan, abis konser bikin konten sama artis Indonesia gitu. Nggak biasanya YG eksklusif. Kayak kemarin waktu Blackpink aja konser 2 hari itu nggak ada satupun artis atau influencer Indonesia yang bisa bahasanya touch mereka gitu, bisa sampai foto apalagi bikin konten gitu. Satu-satunya yang berhasil foto adalah keluarganya menteri Pak Erlangga, menteri apa? Menteri perekonomian kalau gua nggak salah ya. Maksudnya lu udah harus di level pejabat negara dulu baru bisa foto sama Blackpink gitu. Maksudnya kalau artis atau content creator kayak gua nge-touch Blackpink tuh ya lupakan lah gitu bahasanya. Nah ini yang agak mengejutkan, ternyata Treasure bisa sama Ayu Ting Ting terus juga sama Aida gitu. Nah gimana? Kalau buat gue pribadi, gue mah senang liatnya, senang dalam artian bahwa ini adalah hal yang positif untuk Treasure-nya juga, membantu promosi mereka di Indonesia utamanya gitu. Dan ini kan membuat Treasure jadinya kayak menghargai kita Indonesia sebagai salah satu pasar yang paling besar dari mereka gitu. Kalau gue nggak ada kepikiran yang macam-macam. Kalau mungkin ada yang mikir bahwa wah, loh kok di Treasure nggak eksklusif gitu? Karena beda, nggak semuanya bisa dipakai treatmentnya Blackpink. Blackpink bahkan bukan cuman di antara artis YG, tapi di antara seluruh artis K-pop, kelasnya juga emang udah beda sendiri kan gitu. Jadi buat gua apa yang dilakukan Treasure ini, kalau gua memandangnya sangat amat positif gitu. Nggak apa-apa gitu. Adapun konten kreator lain yang memang suka Treasure, tapi ya yang suka K-pop, yang suka Treasure, jangan sampai cuman pansos-pansos doang gitu. Tapi kalau yang memang suka dan melakukan atau barter konten sama Treasure kayak gini, gue sih asik-asik aja. Nah pertanyaannya, ini idenya YG apa idenya promotor bang? Nggak ada yang tahu. Gue sampai sekarang pun nggak tahu. Ini yang mengidekan untuk Ayu Ting Ting bisa bikin TikTok sama Treasure ini, apakah promotornya atau YG ya? Tapi yang jelas, siapapun yang mengidekan, misalnya promotornya yang mengidekan, kalau nggak di-approve atau nggak di-ACC atau nggak di-iyain sama YG, ya nggak bakal terjadi gitu. Ini tandanya siapapun yang ide tersebut di-iyakan, di-approve sama YG Entertainment ya, sama agensi, dan juga diiyakan sama membernya sehingga bisa seperti ini gitu. By the way, Aida kan bukan content creator yang gak kenal Treasure, dalam artian kalau kalian ingat setahun yang lalu viral gerakan Darari itu kan yang bikin Aida gerakan itu, bahkan sampai dipakai ke koreografi resmi dance dari lagu Dararinya sendiri gitu. Jadi maksud gue ya nggak apa-apa gitu. Sekali lagi kalau ini gua sangat menyambut positif. Sebisa mungkin Treasure bisa paham bahwa pasar lagi di Indonesia, dan siapa tahu gara-gara ini kan setiap tahun rutin gitu, atau ntar ada acara TV yang gede atau acara kayak waktu itu acara apa namanya online shop, Treasure masuk terus gitu karena tahu pasarnya besar di Indonesia. Karena sekali lagi ya, pasar Treasure di Indonesia itu gede, Teme di Indonesia salah satu yang terbanyak, yakin gue soal itu. Jadi gue sangat memuji yang kali ini gitu. Menurut gue keren, ini cara promosi yang bagus juga menurut gue. Selanjutnya yang gue bahas datang dari solonya Jisoo. Yap, solonya Jisoo itu udah keluar guys, dan dari teasernya kayaknya sih judulnya adalah Flower Jisoo gitu ya. Ini yang agak lucu sebenarnya mengenai judul ini. Dari kemarin itu udah banyak banget bahasanya ya, udah banyak banget tebak-tebakan gitu, tebakan dari fans bahwa solonya member Blackpink ini itu berdasarkan kata solo, dalam artian kan solo SOLO, Jennie S judulnya solo, judul lagunya solo. Yang kedua Rose on the ground kan, title tracknya on the ground. Terus Lisa title tracknya La Lisa, jadi kan SOL gitu. Nah
banyak yang mikir kalau Jisoo akan O gitu. Jadi dari kata solo O itu banyak yang memprediksi judul lagunya Jisoo itu Only Me karena albumnya kan Me gitu ya, albumnya Me gitu. Ternyata yang keluar di sini judulnya Flower gitu. Jadi solve. Wah, salah semua tebakan orang-orang. Gak apa-apa. Gak ada yang, gue bukan ketahuin tebakannya salah, cuma lucu aja gitu kayak, ya kagak sesuai dengan fakta. Bener ini gitu, Flower gitu. Dan merah-merah, si gadis berkerudung merah lah Jisoo pokoknya di sini. Warna merah terus di teasernya dari kemarin. Dan juga ini yang menarik, selangkah lagi million seller pre-order album debutnya Jisoo Blackpink capai 950.000 kopi. Ya ini dari berbagai aplikasi sudah pre-ordernya 950.000 padahal albumnya masih goib. Gue ulang, albumnya masih goib karena memang belum ada album fisiknya. Ini baru pre-order, udah dikit lagi million seller. Yuk 50.000 lagi mah gampang lah. Keluarnya kan masih, kalau dari video ini gue bikin kayaknya masih semingguan lagi kekejar lah. Pokoknya Jisoo bakal jadi salah satu solois yang million seller padahal belum keluar albumnya. Gokil banget Jisoo, gue sungguh penasaran akan seperti apa solonya Jisoo ini. Gue yakin bakal gokil juga sih, bakal meledak juga. Gimana tanggapan kalian terhadap solonya Jisoo? Coba terus di kolom komen ya. Nah selanjutnya yang gue bahas datang dari kasus kemarin di mana Jennie dibilang malas-malasan karena emang ada dua artis yang bilang Jennie malas gitu kan ya. Nah salah satunya ternyata minta maaf nih, gua kutip dari portal berita Pencave. Usai sebut Jennie Blackpink lazy hingga akun Instagramnya menghilang, Boy William klarifikasi hanya bercanda dan minta maaf. Ya kalian bisa lihat permintaan maafnya Boy William di akun Instagram BW Production kalau gua nggak salah, karena akun Instagramnya Boy William itu memang nggak ada. Nah ini yang gua bertanya-tanya, ini akun Instagramnya hilang karena Blink atau memang dia yang mendeaktifkan akunnya? Kan bisa Instagram dideaktifkan karena ya gue nggak yakin kalau ini emang gara-gara Blink sih. Maksudnya masa iya gara-gara di report terus hilang gitu. Maksud gue ini karena kan dua orang nih yang ngobrol Jennie malas ini. Yang satu Instagramnya aman-aman aja sampai sekarang, bikin IG story mulu. Masa yang satu bisa langsung hilang gitu. Nah itu maksud gue nggak tahu hilangnya karena apa. Intinya dia ngupload di akun BW Production dan di situ dia minta maaf pakai bahasa Inggris. Dan gue nggak mau berprasangka buruk, menurut gue dia ngomong bahasa Inggris karena kasus ini atau rumor ini kan udah sampai ke Blink International juga. Jadi dia ngomong bahasa Inggris supaya yang ngerti bukan cuma Blink Indonesia tapi Blink luar negeri. Buat kalian Blink Indonesia yang nggak ngerti ya silahkan minta translate sama temennya yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan di sini jujur gue ya, kalau gue pribadi, lo nggak akan pernah lihat gue di Instagramnya Boy atau di Instagram Kiki atau di Instagram atau di Twitter atau di medsos manapun ngata-ngatain mereka pakai bahasa kasar gitu. Dalam artian kalau gue adalah orang yang menjunjung kebebasan berpendapat. Maksud gue kalau orang beropini, gue counter pakai opini. Makanya kalau lo lihat gue di video kemarin atau di IG story gue tuh suka ngupload video Jennie, bukan cuma Jennie, Blackpink lagi konser dan nunjukin kalau mereka nggak males. Kalau gue, ketika ada orang yang bilang Jennie males, gue tunjukin kalau Jennie nggak males gitu. Bahkan di TikTok, gue bikin konten tentang Jennie nggak males. Kalau ada yang komen, yakin Jennie nggak males gitu, gue selalu tantang, coba kirim ke gue video Jennie nggak nari pas tampil kemarin. Pas teman-temannya nari, Jennie diem aja gini. Cari kalau ketemu, kasih ke gue. Kasih gua ketika partnya Jennie gak nyanyi, malah Jennie diem aja. Kasih gua. Atau misalnya kasih gua kalau lo nemu video di mana harusnya ngelihat fans itu Jennie senyum, Jennie malah kayak melengos bodo amat, gak peduli sama fans. Kasih gua tantangin gitu di TikTok. Gak ada yang bisa ngirim. Gak ada. Ada yang nge-tag gua tuh bang males. Enggak, di video yang dikirim tetap Jennie menari. Gak ada Jennie gak nari di situ. Kalau lo bilang, tapi Jennie narinya gak full power banget. Nah itu mungkin kita beda pandangan. Jennie penyanyi, bukan penari. Itu fungsinya Blackpink itu selalu ada back dancernya. Back dancer lah yang narinya gitu, karena mereka nggak nari gitu, nggak nyanyi gitu. Sedangkan Jennie kan harus nyanyi juga. Nyanyinya kan nggak lip sync. Percuma kalau ngedance-nya sampai satu-satu tapi lip sync gitu. Orang gue bayar dia buat dengerin suaranya. Yang paling utama Jennie nyanyi full power, kagak ada lip sync sama sekali. Kalau ngedance-nya misalnya yang harusnya hit you with that dru misalnya harusnya gitu, tapi tiba-tiba Jennie hit you with that dru nggak masalah gue. Lah kan udah bener gerakannya. Dia nggak begini-begini karena dia juga harus ngatur nafas, ngatur stamina. Dan gue selalu bilang bahwa di Indonesia dia kepanasan. Orang kalau kepanasan pasti sepower-powernya tetap kelihatan agak lebih lemes gitu. Dan di Indonesia tuh orang bilang Jennie habis nyanyi selalu
jarang ngomong katanya di Indonesia, sedangkan di luar negeri ngomong. Ya kalau misalnya misal di London atau di Amerika gitu ya, dia abis nyanyi dia bisa langsung ngomong karena dia nggak kepanasan. Di Indonesia abis nyanyi dia langsung nyamperin kipas, karena kepanasan gitu. Makanya kalau gue pribadi, kalau ada orang yang bilang Jenny males, gue akan balesnya bukan ngatain, tapi gue tunjukin bahwa nggak males. Lo punya opini, gue kasih opini gue gitu. Kalau gue tipe yang kayak gitu. Nah, tapi di sini kan Boy udah minta maaf ya. Gue ngomong ke kalian para bling ya, maafin lah gitu. Kalau memang kalian pengen maafin, terserah sih. Itu hak-hak kalian juga gitu. Cuman untuk Boy William, kalau misalnya nonton ini, nggak mungkin juga sih Boy nonton, maksud gue kalau nonton ini harusnya dijadikan pelajaran. Gue pribadi bukan sosok suci, gue juga pernah kena masalah gini-gini juga gitu, maksud gue. Tapi memperbaiki diri di K-pop tuh memang gimana bahasanya ya? Karena gini, mungkin niatnya bukan jelek, tapi bisa ini yang paling masalah di K-pop. Ini yang gue pelajari juga. Di awal-awal gue masih berani lebih dom gitu, maksudnya lebih berani ngomong gitu. Kalau sekarang setelah makin dewasa ya gue jadi makin sadar. Contoh, misalnya gue ngomong satu buah grup, gue bilang ini grup ini begini gitu, yang jelek gitu ya. Gue kritik, maksud gue nggak kritik, bukan ngatain gitu, tapi kritikan gue itu bisa dipotong, dipakai sama hatersnya buat jatohin grup itu di TikTok, di mana segitunya persaingan di K-pop. Makanya di K-pop sekarang tuh memang ngomong tuh mesti hati-hati gitu. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, nggak usah ngomong. Nah itu yang mesti jadi pelajaran. Itu bukan cuma jadi pelajaran buat Boy, tapi juga jadi pelajaran buat gue dan semua konten creator lain. Makanya kalau lo lihat belakangan kan gue selalu apa bahasanya ya, konten gue tuh selalu lebih nahan gitu, walaupun gue bisa ngomong lebih belak-belakan, karena gue tahu omongan gue ini mungkin gak bikin sakit hati fansnya banget, tapi ketika omongan gue dipotong sama haters terus disebarin kemana-mana, itu yang bikin sakit hati gitu. Itu sih yang gue sadari, dan semoga Boy juga sadar gitu. Karena sebelum sama Blackpink ini, Boy juga pernah bermasalah sama K-popers. Gue tahu tuh ada grup lain juga yang sempat nggak suka sama Boy lah gitu. Nah sekarang di Blackpink, padahal dia adalah fansnya Blackpink loh gitu, fansnya Blackpink. Nah itu sih dari gue, semoga ini jadi pelajaran. Dan ya sekali lagi, kalau saran dari gue, kalau kalian gak setuju sama opini orang, balik lagi lawannya pakai opini lagi guys gitu. Tunjukin, misalnya bias lo dibilang false, ya tunjukin kalau dia nyanyinya nggak false gitu. Atau dance-nya males, tunjukin kalau dia nggak males, misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu yang harus. Atau misalnya idol kalian lip sync, ya tunjukin kalau mereka nggak lip sync gitu. Jadi opini dibalas opini, karena di Indonesia hak berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kalau lo nyuruh orang diem atau ngelarang orang buat berpendapat, lo bisa masuk penjara, karena di undang-undang ada hak untuk berpendapat, nggak boleh dilarang. Itu aja sih ya, sekali lagi semoga dimaafin gitu. Dan untuk Boy William, respect, udah minta maaf, respect. Dan terakhir yang pengen gue bahas adalah tentang YG Entertainment ya, perusahaan dari Blackpinknya sendiri, karena ini cukup menarik. Ada dua pembahasannya, satu dari berita, yang kedua datang dari salah satu subscriber gue yang nyawer juga. Yang pertama nih kita bahas dulu dari beritanya. Pengaruhi kenaikan saham karena aktif promosi, YG Entertainment dikabarkan kurangi durasi hiatus semua artisnya tahun ini. Ya jadi dari berita yang gue baca ini, YG itu katanya, ini baru katanya ya, tapi katanya yang positif gitu, bahwa YG akan mengurangi durasi hiatus artis, alias akan mempercepat comeback artis-artisnya. Karena sekarang YG itu merasakan bahwa karena aktif promosi, naik sahamnya itu tinggi banget. Katanya sekarang itu naik sahamnya YG itu sampai 6%, dikala banyak agensi lain sahamnya lagi turun, YG naik sampai 6%. Kenapa? Karena sekarang YG lagi aktif-aktifnya. Ini buat yang gak sadar ya, setiap minggu sekarang itu ada konten perkenalannya Baby Monster. Kalian tahu dari awal tahun gitu. Terus sekarang YG lagi sibuk setiap minggu itu mempromosikan solonya Jisoo yang akan segera rilis di akhir Maret ini kalau gue gak salah. Dan tiap minggu Blackpink, gue gak tau tiap minggu, kayaknya hampir tiap minggu Blackpink itu ngerilis vlog tentang konser mereka yang Born Pink ini kan, yang BPM. Terus juga Blackpink katanya mau ada BPTG, gue gak tahu itu apa, tentang games kalau gue gak salah gitu. Terus Treasure juga selalu ada vlog, kalau gue gak salah, koreksi kalau gue salah, setiap minggu sekarang. Maksudnya grup-grup aktifnya lagi boom mulu gitu. Terus Blackpink juga dikabarkan akan segera tampil di Coachella, bahkan mereka udah upload mereka latihan di Coachella. Terus juga G-Dragon dipastikan perpanjang kontrak katanya sama YG Entertainment gitu. Maksud gue di grup-grup aktif itu lagi boom promosinya lagi rapet, dan itu ternyata
mempengaruhi kenaikan sahamnya YG sangat signifikan, sehingga YG akan mengurangi hiatus artisnya kata gue. Walaupun gue senang mendengar ini, cuman gue agak sedikit lucu karena YG kenapa baru sadar? Maksud gue kenapa staff di YG yang Hyunsuk dan kawan-kawan tuh kayak baru paham duit gitu. Padahal kan memang makin lu promosi ya makin naik dong nama lu, kenapa baru sekarang gitu. Maksud gue kenapa gak dari dulu? Tapi ya dulu kan YG idealisnya wah idealis banget. Sekarang mulai kayak tadi berita pertama Treasure udah bisa sama artis Indonesia atau influencer bikin TikTok bareng gitu. Maksudnya idealisnya tetap ada, tapi ya tetap mengikuti perkembangan zaman karena promosi tetap harus gitu. Jadi ini adalah berita yang sangat menyenangkan of course menurut gue. Coba gue nanya deh sama kalian yang YG stan, fans artis YG, seneng nggak kalau kalian misalnya yang tadinya artisnya comebacknya setahun sekali nanti bisa 2 kali setahun gitu. Yang tadinya 1 tahun sekali jadi 2 kali setahun, atau syukur-syukur ada yang bisa 3 kali setahun. Seneng nggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Nah terakhir nih dari subscriber gue tadi yang nyawer, namanya Wahyu85. Dia ngomong gini, di IG, di Twitter, di TikTok, di WA pada bahas Blackpink gak lanjut kontrak, terus kutukan 7 tahun K-pop, story Coachella bareng-bareng, sama konspirasi lainnya dibahas bang. Oke. Untuk Wahyu, gue gak bisa bahas karena panjang banget gitu ya. Ini gue bahas beberapa yang penting aja. Blackpink gak lanjut kontrak, terus kutukan 7 tahun. Kutukan 7 tahun itu di dunia K-pop adalah karena di zaman dulu kebanyakan kalau udah 7 tahun pas kontraknya habis, grup-grup K-pop itu nggak lanjut, alias ngelepas dirinya dari agensinya atau dari grupnya, mereka pada solo karir gitu. Makanya grupnya dibubarin atau agensinya yang ngebubarin karena biasanya grupnya nggak terlalu menghasilkan nih, akhirnya dibubarin sekalian setelah 7 tahun gitu-gitu. Jadi dulu banyak kutukan 7 tahun gitu, tapi makin kesini kutukan 7 tahun tuh juga banyak yang hilang gitu. Karena contoh di YG sendiri, idol pertama YG itu sangat memutus kutukan 7 tahun gitu, Big Bang. Big Bang itu baru pada keluar dari YG akhirnya kemarin di tahun 2000, akhir 2022 kan gitu maksudnya, atau di awal 2023 ini gitu. Mereka itu debut 2006, 7 tahun pertama itu sampai 2013 mereka perpanjang, 2013 sampai mungkin sampai 5 tahun gitu mereka perpanjang. Mereka baru akhirnya cabut dari YG itu setelah berapa belas tahun berkarir bersama gitu. Jadi Big Bang aja udah memutus kutukan 7 tahun gitu. Di YG Winner juga udah perpanjang kan gitu. Terus ya Icon mungkin yang kemarin gak perpanjang, tapi Icon gak bubar secara grup, mereka cuma pindah bareng-bareng aja gitu. Sedangkan di dunia K-pop yang lain, kita contoh EXO, Super Junior, atau Twice misalnya, mereka semua udah mematahkan kutukan 7 tahun. Jadi kutukan 7 tahun sekarang udah gak terlalu relevan karena memang banyak grup yang tidak bubar setelah 7 tahun di sejak era Gen 3, era Gen 2 akhir kesini lah gitu. Terus soal story Coachella gitu. Ya Coachella kan bulan April, mereka udah mulai latihan dari sekarang mempersiapkan penampilan, karena penampilan di Coachella, karena Coachella adalah festival musik besar, pasti berbeda sama penampilan yang kita tonton di konser Blackpink Born Pink kemarin gitu. Karena yang datang ke Coachella bukanlah Blink. Kalau di konser Born Pink ya otomatis kebanyakan yang datang adalah Blink atau orang yang memang pengen nonton Blackpink. Kalau di Coachella orang tuh datang untuk nonton pertunjukan musik yang spektakuler dari berbagai musisi, kan bukan cuma Blackpink doang yang diundang gitu. Jadi Blackpink pasti akan menyuguhkan penampilan yang berbeda, yang lebih spesial di Coachella nanti gitu. Makanya mereka udah latihan dari sekarang, dan kita lihat kan fotonya itu member Blackpink sama dancer-dancer juga. Gua nggak tahu akan sepecah apa. Berita baiknya Coachella akan disiarin di YouTube, jadi kita bisa nonton langsung nanti guys. Itu yang sangat menyenangkan ya. Terus soal Blackpink nggak lanjut, menurut gua sekarang gua udah pede Blackpink akan lanjut tetap jadi Blackpink. Gue nggak bisa sebutin banyak alasannya, intinya mereka gue yakin akan lanjut sebagai Blackpink. Keyakinan gue ya, bisa jadi salah, tapi keyakinan gue Blackpink akan lanjut sebagai Blackpink. Nah di mananya ini yang agak bertanya-tanya, karena kemarin kan sempat ada isu bahwa akan pindah ke Black Label gitu, tapi ya bukan sekarang gitu. Tapi apakah mungkin? Di otak gue tadinya mikir nggak mungkin, tapi sekarang jadi mungkin. Kenapa? Karena setelah gue lihat Black Label itu walaupun udah 2 perusahaan yang terpisah sama YG, tapi bener-bener masih rekanan banget. YG, gue nggak tahu YG, nggak tahu yang Hyunsuk masih punya saham di Black Label lah, intinya seperti itu. Dan kemarin kalau kalian lihat yang Lisa, Jennie, Taeyang, Park Bo-gum sama Woody Harrelson, artis barat gitu, foto bareng, itu memperlihatkan bahwa membernya
Blackpink ini memang nongkrongnya sama anak Black Label lebih sering gitu, karena ya kita tahu anak Blackpink emang lebih agak introvert lah gitu bahasanya, dan mereka emang deketnya sama Teddy. Mungkin mereka memang walaupun gedung gedung YG sekarang baru, mereka tetap lebih sering nongkrongnya di gedung lama sebelahan doang gitu, maksudnya tetap lebih sering nongkrong di gedung YG yang sebelumnya gitu, di yang sekarang ditempati oleh Black Label. Jadi bisa jadi tetap di YG perpanjang, atau kalaupun pindah bareng-bareng kayaknya ya ke Black Label juga kayak Taeyang gitu. Pindah ke Black Label tetap YG sih rasanya gitu. Jadi kemungkinan perpanjangnya akan lebih tinggi gitu ya Wahyu. Terus kalau soal konspirasi lainnya, gue belum nemu konspirasi yang aneh-aneh lagi gitu. Karena kemarin ada yang bilang Blackpink bakal nggak perpanjang, nggak valid ininya, apa namanya, asumsinya menurut gue. Jadi lebih meyakinkan sekarang Blackpink perpanjang. Sekali lagi ya, grup itu biasanya bubar itu adalah ketika mereka nggak lagi di atas, ketika mereka udah mulai turun karirnya, baru mereka memutuskan untuk cabut masing-masing. Lah Blackpink sekarang aja lagi world tournya di stadium lagi rata-rata di Asia aja kebanyakan di stadium terbesar, kayak di Indonesia di GBK-nya gitu. Mereka lagi di puncak-puncaknya. Ya menurut gua nggak bakal bubar. Kenapa? Karena gini, ketika misalnya mereka berpikir kita bubar aja ya untuk kegiatan masing-masing. Lah waktu masih jadi Blackpink aja mereka juga masih kegiatan masing-masing, kumpulnya atau comebacknya masih sekali setahun gitu. Maksud gue bubar nggak bubar rasanya tetap sama gitu. Daripada bubar mendingan dilanjutkan. Tetap abis comeback ini mereka sendiri-sendiri dulu, yang mau main film, yang mau solo, yang mau acting atau yang mau ikut variety show gitu. Tahun depan baru comeback lagi, kan gitu bisa aja gitu. Jadi kemungkinan perpanjangnya kalau buat gua sekarang tuh jauh lebih make sense itu sih dari gua. Nah, kalian punya pendapat nggak terhadap berita ini? Coba tulis di kolom komen. By the way, kalau kalian punya requestan kayak Wahyu, kayak Alda tadi, silahkan give gua lewat barcode ini atau klik link yang gua taruh di kolom description. Di situ kalian bisa nanya atau request bahasan juga. Oke?